Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mutahharo Al-Humaira dengan NIM 9321017119. Saya di sini akan menceritakan dan menggambarkan tentang sejarah dan perkembangan Desa Sungai Lebak dan Dusun Simo. Melalui video ini semoga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai asal-usul Desa Sungai Lebak. Selamat menyaksikan. Asal mula Desa Sungai Lebak yaitu terdapat suatu tanah yang sangat luas dan di tengah-tengahnya ada kali yang kalinya tersebut sangat dalam. Kemudian nama Sungai Lebak itu berasal dari dua kata, yaitu sungai dan lebak, dan di mana kata yang pertama sungai yang berarti kali, kemudian kata yang kedua lebak yang berarti jeruk atau yang sangat dalam, sehingga kata sungai dan lebak disatukan, maka terbentuklah nama Desa Sungai Lebak yang menjadi daerah yang kaya akan hasil pertanian atau tambak. Contohnya saja ikan-ikan yang hidup di air tawar seperti ikan nila, ikan lele, kemudian udang, dan lain-lain sebagainya. Lahirnya Desa Sungai Lebak yaitu berasal dari kata yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pada zaman dahulu ada orang tua yang merawat Desa Sungai Lebak. Beliau adalah orang yang sangat teliti, bijaksana, dan gemih, yang dimana orang tersebut bernama Mbah Salim. Dan kemudian lama-kelamaan nama beliau dijuluki Mbah Buyut Kati karena beliau dijadikan sesepuh di dalam Desa Sungai Lebak atau dinamakan sebagai Dayang Desa Sungai Lebak, serta dijuluki Mbah Buyut Kati itu karena sangat gatinya atau suka merawat Desa Sungai Lebak, sehingga desa dan warga masyarakat Desa Sungai Lebak juga masih mempunyai peninggalan dari Mbah Buyut Kati yang berupa kali yang sangat dalam, dan di mana kali tersebut sampai sekarang masih dapat digunakan untuk masyarakat Desa Sungai Lebak dan sekitarnya sebagai kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, dan lain-lain sebagainya. Dan ada rencana kali tersebut digunakan untuk sumber air bersih. Dan peninggalan tersebut dinamakan dengan Telaga Panggang. Dinamakan Telaga Panggang karena air yang ada di kali tersebut pada setiap paginya itu terasa hangat. Kemudian kepemimpinan dalam Desa Sungai Lebak pada masa Belanda itu dipimpin oleh Lurah Bapak Martin, yang dimana pada masa itu belum ada yang namanya peraturan dalam desa, sehingga dengan keadaan pada masa itu di Desa Sungai Lebak masih terlihat kumuh dan berantakan. Setelah itu kepemimpinan pindah tangan yang dipegang oleh Lurah Bapak Mat Ngarip. Bapak Lurah Mat Ngarip ini adalah salah seorang yang sangat bijaksana serta pandai mengatur maupun mengarahkan tanah-tanah yang berada di Desa Sungai Lebak. Dan desa ini mulai ada peraturan-peraturannya, serta masyarakat Desa Sungai Lebak terlihat tertib dalam menjalankan peraturan yang ada. Kemudian kepemimpinannya berganti lagi, yaitu kepada Bapak Subii. Untuk Lurah Bapak Subii ini adalah lurah yang tidak berhasil untuk menjabat atau mengemban amanah dalam masyarakat Desa Sungai Lebak, atau dianggapnya gagal karena tidak dapat mengatur masyarakatnya dengan baik. Untuk sejarah masuknya agama Islam ke tanah kelahiran adalah dimulai sejak dulu Desa Sungai Lebak sudah dimasuki agama Islam. Sungai Lebak merupakan desa yang termasuk fanatik Islam dan juga mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh yang menyebarkan Islam ke dalam Desa Sungai Lebak adalah tidak disangka lagi, yaitu para masyayikh
Kiai Haji Sofyan Abdul Wahab dan Kiai Haji Fadil Marzuki yang sekarang selaku pendiri pondok pesantren dan juga yayasan perguruan masing-masing. Kiai Haji Fadil Marzuki ini adalah seorang sesepuh desa Sungai Lebak yang berperan mengembangkan Islam. Beliau adalah seorang yang gigih, sabar, tekun, dan kuat dalam beribadah, serta loman atau dermawan, yang dimana sikap dan perilakunya semua itu patut untuk diteladani oleh masyarakat desa Sungai Lebak, Dusun Simo, juga daerah sekitarnya. Romo Kiai Haji Fadil Marzuki adalah salah seorang pendiri pondok pesantren Tanwirul Qulub yang berada di desa Sungai Lebak. Adapun pendidikan yang beliau dirikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, MTS Tanwirul Qulub. Yang kedua, SMA NU1 Model. Yang ketiga, MA Tanwirul Qulub. Kemudian yang keempat, Madrasah Diniyah Tanwirul Qulub. Selanjutnya, TPQ Metode Yanbu'a. Kemudian Tahasus, Tahfidzul Quran, dan yang terakhir yaitu Thoriqah, Qadariyah, wan Naqsabandiyah. Kemudian Kiai Haji Sofyan Abdul Wahab adalah seorang yang semangat mencari ilmu dan istiqomah dalam memutolaah kitab-kitab pada waktu luang dan malam hari setelah mengajar santri-santrinya di pesantren. Maka tidak diherankan lagi bahwa beliau ini juga adalah seorang tokoh yang mengembangkan Islam di desa Sungai Lebak. Karena beliaulah adalah seorang yang perlu untuk ditiru dan diteladani oleh banyak orang, baik dari segi sifatnya, kepribadiannya, serta akhlak beliau juga patut untuk dijadikan sebagai teladan bagi masyarakat desa Sungai Lebak dan Dusun Simo, juga daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Adapun kondisi keagamaan masyarakat desa Sungai Lebak adalah mayoritas beragama Islam. Dan pada umumnya, sebagian umat yang taat kepada agamanya serta alirannya masing-masing, seperti NU, Muhammadiyah, LDII, dan lain-lain sebagainya. Namun, beliau semua tetap hidup rukun, saling menghormati tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya umum cukup ramai, baik di masjid, di musola, maupun di rumah-rumah penduduk. Adapun jenis-jenis kegiatan keagamaan yang ada di desa Sungai Lebak sampai sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu yasinan atau tahlilan. Ini dilakukan di mana saja, baik di masjid, di musola, maupun di rumah-rumah penduduk, yang dilaksanakan pada waktu setiap malam Jumat. Kegiatan pengajian-pengajian ini juga bertujuan untuk mengirim ahli kubur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tibaan atau berjanji. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh ibu-ibu maupun anak remaja yang dilakukan secara rutin, yang dimana setiap hari Jumat setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, kecuali pada malam hari Jumat Wage. Kemudian yang ketiga yaitu fatayat dan muslimat. Untuk acara ini biasanya diikuti oleh ibu-ibu tua untuk yang organisasi muslimat dan ibu-ibu muda untuk yang organisasi fatayat, serta diadakan pada 1 bulan sekali. Untuk kajian acaranya biasanya dilakukan pada malam hari setelah sholat isya, dan untuk sholat isya-nya dilakukan berjamaah di tempat rumah yang berhajatan tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu budaya Islam yang berada di desa Sungai Lebak itu sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu ketupatan atau beratan. Untuk adat budaya Islam ini biasa dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Yang pertama diadakan beratan pada saat malam hari Nisfu Syaban, dan yang kedua diadakan pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Untuk yang diadakan pada malam Nisfu Syaban dengan membawa ketupat,
lepet, serta lontong ke musola-musola itu biasanya diisi dengan kajian membaca istighosah, surat Yasin 3 kali, kemudian melantunkan sholawat fi hubbi, dan yang terakhir yaitu doa. Alasan beliau adalah memperingati pada malam nisfu Sya'ban adalah sebagai bentuk dari rasa syukur dan permohonan ampun kepada Allah. Untuk yang membawa sajian berupa ketupat ke musola tersebut menurut beliau adalah bahwa itu sebuah tradisi yang memang tradisi sejak dulu sudah ada. Adapun untuk acara beratan membawa ketupat dan lepet ke musola pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri itu, menurut salah satu masyarakat desa Sungai Lebak adalah sebagai salah satu rasa syukur beliau atas nikmat Allah, yang dimana dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yang berupa dapat melaksanakan puasa, dapat melaksanakan sholat taraweh, dapat menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam satu bulan, serta dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Untuk selanjutnya yaitu dekahan atau sedekah bumi. Adat budaya Islam ini dari dulu yang sudah dilakukan oleh nenek moyang sampai sekarang masih terus berjalan. Dekahan atau dalam istilah sedekah bumi ini untuk menyelamatkan bumi kita semua, yang dimana bumi tersebut setiap hari kita gunakan sebagai pijakan. Ditanami berbagai tanaman, maka menghasilkan sesuatu yang dapat kita gunakan makan setiap harinya. Kemudian, tingkepan. Tradisi ini sejak dulu sudah ada dan sampai sekarang juga masih enggan untuk diteruskan oleh warga desa Sungai Lebak. Sebagai salah satu warga desa Sungai Lebak menerapkan acara ini karena adat ini merupakan adat yang biasa dilakukan oleh warga Jawa, juga umat Islam di Indonesia. Mereka melaksanakan acara ini guna untuk memanjatkan rasa syukur atas kehamilan calon ibu pada masa usia kandungan memasuki keempat. Kemudian yang terakhir yaitu Rebo Wekasan. Untuk yang adat budaya Rebo Wekasan ini, yang dimana adat ini juga sudah melekat dari dulu hingga sekarang masih ada. Adat ini biasa dilakukan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Untuk warga desa Sungai Lebak, dalam memperingati adat ini biasanya mereka berbondong-bondong ke musola dengan membawa makanan yang berupa bubur jojo. Dengan adanya acara ini, masyarakat desa Sungai Lebak melakukan doa bersama agar terhindar dari berbagai macam bala maupun mara bahaya yang lainnya. Karena pada malam itu Allah menurunkan 1300 bala maupun mara bahaya.